Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Mulia. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Sebab Engkau dahsyat di atas segalanya dan kami mau tinggikan Engkau. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan layak dipuji dan disembah. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Supaya kami layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Kasih Allah tidak berkesudahan, amin. Sebab itulah kita mau agungkan Dia, karena Dialah Allah Maha Pemenang yang buat kita ini memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan menangis, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan puji-pujian bagi Yesus Kristus, Allah yang agung. Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Haleluya, kasih Allah. Oh, tak berkesudahan, selalu baru setiap. Terima kasih Tuhan untuk keagungan-Mu. Kasih-Mu itu buat kami, membuat kami kagum kepadamu Tuhan. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oh, tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kami mau mengagungkan Engkau dengan sukacita dan hati yang tulus kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sang Raja dengan sukacita, bukan menari dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Lagi katakan, dengan sukacita. Memuji nama-Mu yang agung. Haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Lagi katakan, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Sang Raja selamanya. Haleluya. Allah kita hebat dan perkasa, amin. Sebab itulah bangkit dan jadilah terang. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Saya undangnya, kita bangkit berdiri. Sebab kita mau mengagungkan Allah yang maha hebat itu. Karyanya, kasihnya itu tidak berkesudahan buat kita. Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Itu yang membuat kami lebih dari pemenang. Hebat, kasih-Mu itu tak berkesudahan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
dalam hadirat Tuhan. Allah kita hebat, ajaib perkasa. Itu untuk itulah kita mau mengagungkan Dia. Dengan hati yang tulus kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan akan disukakan melalui pujian penyembahan kita. Tuhan Yesus, kami merasakan bahwa Engkau sungguh luar biasa buat kami. Dan ini yang bisa kami lakukan Tuhan, menyembah Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau, seperti Raja Daud yang menyukakan Engkau dengan pujian penyembahan kami yang tulus. Kami pun juga mau ya Bapa menyembah Engkau dengan hati yang tulus. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, sungguh nama-Mu terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku cinta Kau, Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. ku tinggikan, ku agungkan selama. Katakan dengan segenap hati, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan Yesus.
tinggimu. Ya lama-lama ya Engkau berkata, Engkau mulia. Bagi Raja yang hidup dan mulia, kami mau mengagungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku memuliakan, mengagungkan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Nama
Hosana bagimu Tuhan Allahku. Kita mau bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau angkat mengagungkan Yesus Kristus Tuhan. Kira Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Allah kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu kami naikkan karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena karunia Tuhan dinyatakan bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini untuk kami boleh bersama-sama datang dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bapak berbicaralah kepada setiap kami semua dan bila urapan yang baru turun bagi setiap kami. Kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami semua dan biarlah anugerah Tuhan dicurahkan, dinyatakan bagi kami saat ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan persiapkan kami untuk kami menjadi tanah yang terbaik untuk benih firman Tuhan boleh ditaburkan atas setiap kami. Dengan ini kami siap untuk menerima dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore.
Puji Tuhan, kasih tahu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih melanjutkan apa yang kita pelajari tentang hadirat Tuhan kemarin, tapi keterkaitannya dengan dosa. Artinya bahwa kita hanya akan bisa lepas dari dosa, kita hanya bisa bebas dari dosa, kita hanya akan bisa merdeka dari dosa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar lagi tentang dosa ini, apa saja sih sebenarnya dosa itu, dan mari kita akan sungguh-sungguh waspada, lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan supaya hal-hal yang sekiranya itu ternyata sesuai dengan firman Tuhan, artinya bahwa apa yang kita pelajari tentang dosa itu kok ternyata ada dalam setiap kehidupan kita, kita bisa segera untuk berhenti dan kemudian kita bertobat di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dari Amsal 21 ayat yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Sekali lagi bahwa mata orang yang congkak, hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ciri dari orang fasik, pelitanya itu adalah kesombongan. Ciri orang fasik itu adalah sombong. Kalau dia mandang orang lain itu dengan congkak, hatinya penuh kesombongan, itu ciri orang fasik. Karena dikatakan kesombongan itu pelitanya orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau dikatakan apa saja, kalau seseorang itu jadi sombong dalam hidupnya, dia masuk dalam kelompok orang fasik. Dan dalam firman Tuhan berkata orang fasik itu akan mendapatkan murka Tuhan. Artinya orang yang fasik hidupnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, alias tidak masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan adalah tidak hanya sekedar ketika seseorang memamerkan sesuatu yang ada dalam kehidupannya, membanggakan sesuatu dalam kehidupannya, tetapi ketika memandang rendah orang lain, itu sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, uniknya adalah begini Bapak Ibu Saudara, ada kata congkak. Kata congkak itu dalam bahasa Ibraninya rum. Rum itu arti kata dasarnya tinggi. Ya. Jadi sekali lagi, kata congkak itu dalam bahasa aslinya berarti kata dasarnya tinggi. Nah, sesungguhnya kata tinggi itu bisa dikenakan pada hal yang positif. Gitu ya. Tinggi itu adalah ketika orang meninggikan Tuhan, itu dipakai kata rum dalam bahasa Ibrani tadi saya bilang. Ketika kemudian Tuhan membawa atau menempatkan seseorang pada tempat yang tinggi, misalnya membawa Musa naik ke Gunung Sinai, itu tinggi, dipakai kata rum juga. Lalu kenapa dalam konteks Amsal ini kata yang sama berubah arti menjadi congkak? Dan itu terjemahan bahasa Indonesianya gitu ya, congkak. Nah, ternyata begini Bapak Ibu Saudara, saya ketika belajar ini Tuhan memberikan pengertian. Sebenarnya kata tinggi atau kata rum dalam bahasa Ibrani itu memiliki pengertian yang baik. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Memiliki pengertian yang baik, tinggi. Tetapi iblis memakainya, mengubah menjadi sesuatu yang negatif, yang jahat, yang jelek. Artinya apa? Ketika orang merasa kemudian tinggi lebih dari yang lain, itulah saat dimana kesombongan mulai masuk. Perhatikan begini Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya kata ini dimaksudkan oleh Tuhan sebagai kata yang baik. Tapi iblis mencurinya dan memakainya menjadi sesuatu yang negatif. Bapak Ibu Saudara, pengertiannya paham enggak? Bahwa segala yang baik dari Tuhan bisa dibelokkan arah oleh iblis menjadi sesuatu yang negatif. Dan itu artinya dosa. Adalah dosa. Nah, jadi kemudian hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu yang baik datang dari Tuhan,
bisa dimanipulasi oleh iblis menjadi sesuatu yang buruk. Segala yang baik dicuri oleh iblis, dimanipulasi oleh iblis, dibalikkan arah oleh iblis menjadi sesuatu yang negatif, menjadi sesuatu yang buruk. Dan ini mengandung makna bahwa apapun yang hari ini Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita bisa berubah arah. Bisa berubah arah. Dulu saya kasih contoh dari apa yang pernah saya sampaikan. Saya mengenal seorang anak Tuhan, sebut saja hamba Tuhan. Karena dia menyerahkan dirinya untuk kemudian dipakai oleh Tuhan secara penuh waktu. Membangun sebuah sekolah tinggi teologi. Pada awal perintisan membangun sekolah teologi tentu tidak punya apa-apa. Pada titik itu dia banyak berkorban untuk Tuhan. Dia banyak memberi, dia banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk merintis sekolah tinggi teologi itu. Karena sikap hati di awal itu baik, maka kemudian sikap taburannya, sikap murah hatinya dipandang Tuhan itu baik, maka Tuhan kemudian kembalikan dengan berlipat kali ganda. Seiring berjalannya waktu, jadi kayalah orang ini, jadi kaya. Hartanya luar biasa, ya kalau disebut luar biasa bayangannya konglomerat, ya enggak juga gitu ya. Tapi setidaknya sudah lebih kaya dibandingkan dengan keadaannya yang dulu. Bahkan mungkin di antara jajaran-jajaran sesama hamba Tuhan, dia cukupan kaya. Tapi kemudian hal yang positif, ini kan berkat Tuhan awalnya. Tetapi iblis membalikkan, membelokkan, memanipulasi menjadi sesuatu yang baik. Mengapa? Ketika dia di posisi dia sudah kaya, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi sedikit berbelok hatinya. Dia tidak lagi memiliki kehambelan, kerendahan hati seperti dulu, tetapi sedikit sombong karena sudah merasa kaya, berhasil membangun sebuah sekolah tinggi teologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, hal yang positif, hal yang baik dari Tuhan bisa dicuri oleh iblis, dimanipulasi oleh iblis menjadi sesuatu yang buruk dan jahat di mata Tuhan dan menyebabkan dosa. Jadi setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kita benar-benar harus dijaga. Katakan sama-sama, dijaga. Tidak semua pada akhirnya orang yang berkata aku diberkati itu benar-benar adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya untuk membawa seseorang lebih dekat pada Tuhan. Hati-hati dengan ini. Kalau sesuatu yang sepertinya memang baik tetapi menjauhkan kita dari Tuhan, itu ternyata datang dari si iblis. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti waspada. Dari sini kita belajar. Dosa itu munculnya bukan seketika kita berkata, hei aku kaya, kamu miskin. Tidak hanya sekedar begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi hal yang baik yang datang dari Tuhan ternyata mulai berbelok, membelokkan hati kita kepada sesuatu yang negatif. Itu mulai dosa di sana. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Serius, hati-hati. Dulu mungkin orang sedikit kok sedikit bahasanya mungkin kurang tepat. Dulu orang itu baru awal-awal seperti yang tadi saya katakan usaha perjuangan, wah luar biasa, masih semangat luar biasa. Begitu semakin kaya, bahasa rohaninya, bahasa orang Kristennya kan semakin diberkati, jadi lupa Tuhan. Punya usaha 1, 2 masih berdoa sama Tuhan. Begitu 3 mulai berkurang doanya sama Tuhan. Mulai buka yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10 semakin tidak terlihat. Hati-hati, apakah itu masih berkat Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan di situ pada akhirnya. Disitulah kesombongan mulai muncul. Karena apa? Sesuatu yang baik mulai membelokkan hatinya kepada hal yang buruk, menjauhkan dia justru dari Tuhan. Maka ini adalah sebuah kesombongan dan itu dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa beralasan begini. Wah lah ya gimana wong Tuhan sudah berkati.
Nah, karena Tuhan berkati kan aku harus bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Aku harus mengaturnya dengan baik, mengurusnya dengan baik. Nah, karena berkatnya banyak, aku jadi ngurusnya juga banyak. Butuh waktunya semakin banyak. Ya salah sendiri kenapa Tuhan berkati aku. Tidak bisa ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Justru semakin banyak diberkati, semakin merendahkan hati dan diri, semakin dekat dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Jadi tidak bisa berkata seperti yang tadi saya sampaikan. Berkatnya banyak, butuh waktu lebih banyak, waktu buat Tuhan jadi lebih sedikit. Itu sudah masuk dalam kesombongan dan itu dosa. Tidak bisa dimanipulasi Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang berikutnya Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi betapa kita perlu benar-benar ada dalam hadirat Tuhan, karena ternyata sikap berbelok adalah dosa. Sikap ketika melakukan sesuatu tanpa iman itu juga dosa ternyata Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan harus berdasarkan iman. Iman artinya yakin di dalamnya ada Yesus, yakin di dalamnya ada Tuhan, yakin di dalamnya ada penyertaan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika seseorang menjalankan segala sesuatunya dalam iman, dengan iman, maka dia percaya bahwa kalau aku melakukannya dengan iman, Tuhan dipermuliakan. Orang jadi enggak berani bohong, walau kecil-kecilan, walau untuk, ya kata dunia, bohong untuk kebaikan. Orang tetap enggak akan berani. Kenapa? Orang berbohong apa mungkin dengan iman? Enggak mungkin. Maka ketika orang melakukan segala sesuatu dengan iman, itu akan membuat dia jauh dari dosa. Karena dia ngerti, gak mungkin orang itu berbohong dengan iman. Gak mungkin orang itu melanggar firman tapi dengan iman. Dengan iman bahwa aku melanggar firman, gitu kan saudara. Dengan iman aku beli nomor tembus. Ya salah kan saudara. Jadi kalau segala sesuatu dilakukan dengan iman, pengharapannya pada Yesus, percaya Yesus ada di dalamnya, Yesus menyertai hidupnya, Yesus memberkati hidupnya, Yesus memimpin langkah-langkah hidupnya, maka dia pasti akan dijauhkan dari dosa. Makanya ketika orang menjalankan segala sesuatunya tanpa iman, itu akan menjadi dosa. Olehnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada keluh kesah, tidak ada gerutu, tidak ada sungut-sungut ketika ngalami sesuatu. Kenapa? Dia tahu yang dia lakukan, yang terjadi dalam hidupnya, dikerjakannya dalam iman kepada Yesus, bahwa Yesus punya campur tangan di dalam semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Saya dulu pernah cerita dan pernah saksi, waktu saya gosok gigi saja, kemudian saya berpikir tentang sesuatu, menurut saya itu sesuatu yang baik dan benar. Tapi tiba-tiba saya kesogrok gitu ya. Dan itu kan menghentakkan saya untuk gitu kan. Aduh, konsentrasi tadi pikirannya mikir sesuatu, jadi konsentrasi mikir ke lorone kesogrok gitu kan. Di situ saya langsung bertanya, Tuhan apa saya tidak boleh toh mikir kayak begini? Bapak Ibu Saudara bisa paham? Jadi dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan satu pandangan, Tuhan turut bekerja. Katakan amin. Sehingga pada akhirnya tidak ada sungut-sungut, tidak ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, pandangan-pandangan negatif, pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang merendahkan, kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin muncul di sana karena dikerjakan dalam iman. Ngerti bahwa Yesus ada di sana. Aku pergi ke kamar mandi, aku pergi ke gudang, aku pergi ke ruang tamu, aku pergi naik motor, naik kendaraan yang lain, aku pergi ke luar kota, Yesus ada di sana. Aku makan di warung, aku makan di restoran, Yesus ada di sana.
Dan semua dipandang, dianggapnya bukan sekedar dianggap, dan memang itulah kenyataannya. Semuanya dipandang, dihargai sebagai anugerah Tuhan dalam hidupnya. Maka orang tidak berani berbuat dosa. Sekalipun ia mungkin di tempat seperti Daniel, punya posisi jabatan. Atau seperti Yusuf, punya posisi dan jabatan. Sekalipun dia di tempat-tempat yang seperti itu, enggak berani melanggar firman Tuhan, enggak berani melakukan dosa. Sekalipun mungkin ada kesempatan. Atau seperti Daud, punya kesempatan membunuh Saul. 3 kali punya kesempatan membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia tahu Tuhan melihat dia. Tuhan ada di sana. Dilakukannya dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara harus benar-benar ngerti ini. Maka pentingnya ada di dalam hadirat Tuhan, supaya kita tahu mana sih yang negatif, mana yang enggak bagus, mana yang mendatangkan dosa. Sekali lagi firman Tuhan berkata dengan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan otak-atik sendiri, itu salah. Kasih tahu kanan kiri, itu salah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayo tinggal dalam hadirat Tuhan lebih lagi, supaya semakin kita itu dibersihkan dari apapun juga. Bapak Ibu Saudara, serius, dibersihkan dari apapun juga yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi cara mikirnya bukan cara mikir manusiawi lagi. Aku kaya ngene, aku tak ngene wae. Aku kaya ngono, tak ngono wae. Enggak bisa begitu. Enggak akan begitu juga. Kenapa? Karena dia tahu di situ ada Tuhan. Aku melakukannya dalam iman. Maka setiap keputusan-keputusan yang kita ambil pastilah berdasarkan iman kepada Yesus. Bukan sekedar melihat situasi dan kondisi keadaan dalam hidupnya. Tidak akan pernah berpikir ke sana dan tidak akan pernah berpikir berdasarkan itu. Karena dia tahu kalau aku melakukannya ini berdasarkan iman, Yesus ada di sana dan itu dikehendaki oleh Tuhan, pasti bisa. Katakan amin. Sekalipun secara kondisi enggak mampu, enggak mungkin. Tapi karena dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan iman, dia ngerti Tuhan ada di sana, dia ngerti Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupnya, Tuhan juga akan memberi yang terbaik dalam hidupnya, maka dia akan berani melangkah dengan iman. Bukan, sekali lagi, bukan berdasarkan situasi kondisi yang ada dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam memutuskan sesuatu, hati-hati di dalam memikirkan sesuatu, menjalankan segala sesuatunya, karena harus berdasarkan iman. Olehnya Bapak Ibu Saudara masuk dalam hadirat lebih banyak, supaya pimpinan tuntunan Tuhan itu semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita enggak salah melangkah, kita enggak salah mengambil keputusan dan sebagainya dalam hidup ini. Sekedar memutuskan apakah aku mau pakai baju hitam atau putih, sekedar aku mau mandi jam berapa, sekedar aku berpikir aku mau sarapan pakai lauk apa. Di sana pun iblis bisa mencuri setitik saja daripadanya untuk melencengkan hidup kita sehingga jatuh dalam dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, coba contoh situasinya saya dramatisir begini. Hari ini aku mau pengen makan apa? Aku mau pengen makan ayam goreng kremes. Kremesnya di mana? Maksudnya belinya di mana? Di warung A atau B? Gitu kan? Ternyata warung A dan B tutup karena masih puasa. Lalu hati, karena melihat keinginannya tidak terpenuhi, keinginannya tidak tercapai, warungnya tutup, itu menjadikan kegelisahan. Kalau saya mungkin dramatisir bahasanya, menjadi kekecewaan di dalam hidupnya. Mungkin sih tidak pahit, tapi kekecewaan. Nah, kekecewaan ini setitik itu tadi yang saya katakan bisa dipelintir oleh setan untuk kita jatuh dalam dosa. Kecewa, terus mikirnya piye? Terus hatinya berkata apa? Atau mulutnya berkata apa? Sesuatu yang sungut-sungut mungkin keluar daripadanya, atau tetap pengucapan syukur yang keluar daripadanya.
Sesimpel itu iblis menjatuhkan kita pada dosa. Maka betapa pentingnya ada dalam hadirat Tuhan supaya ngerti melangkah berdasarkan iman, sehingga segala hal yang terjadi sesepele apapun menimbulkan sungut-sungut atau ucapan syukur. Kalau dia melakukan berdasarkan iman, yang keluar tidak akan pernah sungut-sungut, tetapi pengucapan syukur. Apapun yang terjadi, pengucapan syukur dan bukan sungut-sungut. Sekecil apapun loh Bapak Ibu Saudara. Tuas aku mau masak tiba tekan kene tutup kabeh. Itu sudah sungut-sungut bukan? Coba tanyakan kanan kiri, ayo. Pernah ora? Bajut luwe bojone ro masak. Badalae tak pikir ket mau ning dapur masak nyepake apa-apa, tibake kur ning kamar wae. Setitik itu aja. Lewat. Tapi itu sungut-sungut. Tidak berdasarkan iman soalnya. Penting ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Penting ada dalam hadirat Tuhan supaya ngerti. Apapun Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati. Dan iblis itu sangat mudah sekali menjatuhkan kita di sini, di bagian ini. Tidak berdasarkan iman. Bukankah mereka yang ada di luar sana sering melakukan segala sesuatunya tanpa iman? Buktinya mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak yakin kalau meninggalkan itu demi kerajaan Allah dan kebenarannya akan ditambahkan. Tidak yakin mereka di luar sana. Tapi bersyukur saudara dan saya ngerti firman hari ini. Katakan amin. Dan kita akan lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Yang sepakat katakan haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Memandang muka itu saya contohkan ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja. Dia datang kepada Isai, Pak Isai, saya diutus Tuhan untuk kesini untuk mengurapi anakmu jadi raja. Yang mana Pak? Oh, Tuhan gak ngasih tahu namanya. Mana anakmu semua? Panggil keluar. Semua dipanggil. Pilih satu, bukan itu Tuhan ngomong, ini perawakannya bagus menurut Samuel. Oh ini bagus, badannya keker, gede gitu kan, pinter main pedang, berarti ini mungkin orang yang diurapi Tuhan. Ayatnya berkata, manusia itu melihat wajah, manusia itu melihat rupa, manusia itu memandang apa yang nampak di luar, tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi mandang muka itu dosa. Sesederhana itu. Iblis bisa nyerempet ke seseorang pada dosa. Iblis bisa menjatuhkan seseorang pada dosa. Karena apa? Itu tadi. Orang sering kali melihat apa yang nampak di luar. Karena memang hati nggak bisa dilihat kan? Hati nggak kelihatan. Olehnya jangan pernah berkesimpulan apapun terhadap seseorang terkait dengan berita apapun yang kita dengar mengenai orang tersebut. Sekali lagi, jangan pernah berpikir apapun tentang seseorang terkait dengan berita yang kita dengar mengenai orang tersebut. Yang mengerti katakan amin. Apapun itu. Karena pada akhirnya ketika kita terpengaruh dengan berita tentang mengenai orang tersebut, dan pada akhirnya kita memandang dia, kita nggak tahu loh saudara, betul? Kita kan nggak ngerti kenyataannya bagaimana. Ketika orang alami itu kondisinya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, runut ceritanya seperti apa, kronologis kejadiannya kayak apa, kita nggak paham. Jadi jangan pernah berkesimpulan terhadap seseorang mengenai berita yang kita dengar tentang orang tersebut, supaya kita nggak jatuh dalam dosa ini. Nah bagaimana sih kita caranya supaya terjaga dari sikap memandang muka itu? Ya itu tadi, ada di hadirat Tuhan. Lebih banyak menyembah Tuhan. Kalau lebih banyak menyembah Tuhan, itu kita akan jadi yang mengisi hidup kita itu hanya hadirat Tuhan, kebenarannya, kekudusannya, dan semua yang datang daripada Tuhan. Oh ini saya mumpung kelingan Bapak Ibu Saudara, saya sisipkan ini.
nyembah Tuhan itu enggak semuanya ngerti. Bukan soal caranya, bukan soal sikapnya, tapi apa sih nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu dibantu melalui pujian yang kita naikkan, gitu ya. Kemudian ada sesi di mana setelah nyanyi kita diajak untuk mengekspresikan penyembahan kita sendiri secara pribadi tanpa dibantu lagu, paling dibantu musik gitu kan, untuk menyatakan kekaguman kita. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang tidak mengenal saya dengan baik, tidak ngerti saya dengan baik, bisa tidak orang tersebut mengatakan, wah Pak Erik itu hebat, Pak Erik itu orangnya baik, Pak Erik itu orangnya ganteng, Pak Erik itu orangnya suka menolong, suka memberi, suka menabur, bisa enggak? Orang ngomong kayak gitu kepada saya kalau dia enggak kenal saya. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak bisa. Pengenalan kita sama Tuhan akan mempengaruhi penyembahan kita. Kita enggak kenal dia, mau ngomong Yesus baik lah hanya lewat lagu, tapi hati enggak bisa ngerasain Yesus yang baik. Kita enggak kenal dia sebagai Allah yang luar biasa, kita nggak akan bisa ngomong Yesus engkau luar biasa yang sesungguhnya. Mungkin lewat syair bisa, tapi tidak dari hati. Maka itu bukanlah penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan yang dibuat sebagai sebuah penyembahan bisa, tapi bukan penyembahan yang betul-betul lahir dari hati, yang benar-benar oh iya aku mengenal dia, aku puji dia, aku mengaguminya. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengenal Bapak Ibu Saudara nggak akan bisa ngomong, oh Anda baik, Anda hebat. Nggak kenal kok saudara, betul kan? Nggak kenal soalnya. Begitulah penyembahan itu yang sesungguhnya. Nah, penyembahan yang membawa kita pada satu perubahan hidup adalah penyembahan yang sedemikian, yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Mau 1000 lagu penyembahan, syair penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, bila seseorang yang menyembah itu belum benar-benar kenal siapa yang disembahnya, itu hanya akan menjadi lagu, bukan penyembahan. Tapi kalau orang itu kenal siapa yang disembahnya, Yesus Kristus Tuhan, maka lagu yang sederhana benar-benar akan bisa menjadi penyembahan dalam hidupnya. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Nah, maaf saya harus kritik dengan keras. Sudah kedekatannya dengan Tuhan, mungkin masih harus perlu banyak belajar, ditambah lagu siji we ora nek sing ngapal. Terus penyembahannya dari mana? Yo penyembahan pribadi. Loh maaf, tadi kan sudah saya sampaikan, pengenalan kepada Tuhan mempengaruhi penyembahan. Pengenalannya saja kurang, lagu yo ora nek siji we sing ngapal. Dia mau belajar nyembah Tuhannya dari mana? Agak berat saudara, agak berat. Maka para hamba-hamba Tuhan khususnya di bagian imam pemusik pemuji, LCD juga penting, harus hafal setidaknya nek dalam situasi nyembah secara langsung tanpa bantuan syair agak susah, maka dibantu dengan lagu-lagu yang bersyair penyembahan, itu akan menolong, membantu sedikit barangkali untuk kita bisa masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Ning kalau ndak hafal bagaimana? Ditambah pengenalan akan Tuhannya kurang, penyembahannya hanya lahiriah, cuman lip sync. Paham lip sync ya? Lip sync itu orang nyanyi tapi tidak dari mic aslinya, lagu yang diputer gitu kan, saudara dengar saya nyanyi tapi bukan saya yang nyanyi, cuma tape. Jadi tidak ada nilainya, tidak ada penyembahannya yang sungguh-sungguh. Maka pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Kasih tahu kanan kiri, lebih penting mengenal Tuhan. Ya, karena 1000 lagu penyembahan, bersyair penyembahan, berlirik penyembahan tidak akan mempengaruhi situasi hati kita kalau kita nggak mengenal Dia. Maka penyembahan yang seperti itulah yang dibutuhkan agar kita ini terhindar dari segala macam dosa-dosa yang kita sudah pelajari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena iblis akan sangat memainkannya di sana.
Ketika kemudian Tuhan sudah memberkati kita secara pribadi atau secara korporat, Tuhan berkati. Jadi agak berubah kasihnya. Mungkin berbuat baiknya tetap bisa jalan. Kemurahan hatinya tetap bisa jalan. Tapi bagaimana tentang konsep tubuh Kristusnya? Bisa jalan enggak? Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak kita untuk mengerti, yuk betapa kita benar-benar harus ada dalam hadirat Tuhan. Dengan catatan penyembahannya harus benar tadi. Supaya apa? Semua hal-hal yang nyerempet dosa, yang begini-begini ini kan apa bisa nek nyolong gitu kan saudara, genah ketok gitu ya. Perbuatan mencuri, enggak, aku enggak akan mencuri. Tapi namanya memandang muka, bahkan ketika kita mendengar lebih dari 3 orang memberi informasi yang sama, bukannya enggak mungkin loh saudara, kita bisa berubah pikiran loh saudara tentang orang tersebut. Kita dulu memandang dia baik, tetapi ada 3 orang secara berbeda ngasih informasi kepada kita tentang yang buruk mengenai dia. Bukannya enggak mungkin kita berubah pikiran jadi kita memandang dia buruk, padahal kita mungkin enggak ngerti yang sesungguhnya. Jelas gak ngerti yang sesungguhnya karena kita gak pernah bisa baca hati orang. Yang sepakat katakan amin. Maka jangan pernah memandang seseorang hanya berdasarkan berita yang kita dengar mengenai orang tersebut. Bahkan kan firman Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan pun malah kasih pipi kirimu kok. Ya kan? Orang yang menganiaya kamu aja doain dan berkati. Ini yang jelas-jelas menganiaya kita. Lah ini kita nggak pernah dapat aniaya dari seseorang itu. Cuma dengar berita tentang orang tersebut. Dia nggak pernah nganiaya kita. Kenapa kita mesti berpandangan yang lain? Sementara yang jelas-jelas menganiaya saja, Tuhan suruhnya berkati. Ucapannya berkat ke orang yang menganiaya kita. Lah kalau ini nggak ada hubungannya dengan aniaya kepada kita, kenapa kita mesti percaya omongan-omongan itu? Biarlah Tuhan yang akan menyatakan secara independen, maksudnya biar Tuhan sendiri akan menyatakan tentang seseorang itu kepada kita kalau memang itu perlu. Kalau itu nggak penting ya nggak usah diurusin. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa kita harus benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Serius. Nah, iblis itu akan sangat mudah mempermainkan area sosial di situ. Tentang siapa seseorang yang kita dengar, kita tahu, bahkan seseorang yang mungkin bergaul dengan kita, itu akan dimainkan hati kita di situ. Maka jaga sungguh-sungguh perjumpaan kita dengan Tuhan supaya kita terhindar dari hal-hal yang sedemikian. Ayat yang terakhir, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu berbuat baik, ada sampah di situ. Ngerti ini ada sampah, digerakkan, ambil sampahnya. Enggak dilakukan, ben kau enek pengerja gak nyapu. Tahu berbuat baik, tidak melakukannya, berdosa. Saya itu jadi ngerasa ketuduh gitu loh saudara. Ketika waktu saya di jalan gitu, kemudian diperlihatkan, ditunjukkan pada satu kondisi keadaan di mana ada orang butuh bantuan, saya tidak berhenti untuk membantu. Itu ada perasaan ketuduh dan saya harus minta ampun dengan segera. Tuhan ampuni aku enggak melakukan ketergerakan hati yang Tuhan taruh di hatiku. Saya harus melakukan itu karena saya ngerti itu saat saya harus berbuat baik, tapi aku enggak melakukannya. Nah, daripada dosaku berlarut-larut, aku minta ampun saat itu juga. Tuhan ampuni aku enggak melakukan apa yang Tuhan tergerakkan di hatiku. Beberapa kali saya mengalami seperti itu. Tahu berbuat baik, tidak melakukannya, itu berdosa. Nah, yang jadi masalah besar adalah enggak ngerti mana yang baik dan mana yang tidak. Benar? Orang merasa dosa itu baik, itu yang jadi parah. Ibadah tidak baik, gitu kan? Orang ngerti dosa itu, orang berpikir dosa itu jadi baik, menabur itu tidak baik. Itu kan yang parah kan jadinya begitu Bapak Ibu Saudara.
Padahal firmannya enggak begitu. Tahu berbuat baik tapi enggak jadi melakukannya. Itu dosa. Saya cerita sedikit. Yang disampaikan Bu Gembala saya agak sedikit tambahi versi saya. Kita dapat berkat. Ya, sebut saja berkat. Karena saya merasa saya enggak berpikir apa-apa, kita enggak berpikir apa-apa tentang duit. Tiba-tiba ada orang ngomong, "Pak Erik, ini ada sumbangan uang bisa buat pakai bangun gereja atau apapun, asal bikin proposal." Ya wis, tak coba. Saya sudah share dengan pengurus, saya merasa sudah dapat persetujuan pengurus, itu artinya Tuhan boleh. Ya udah, kalau pengurus setuju, tak buat. Turunlah 50 juta dari Bank Indonesia. Jadi ruangan bawah, walaupun belum selesai sempurna. Lalu sementara kita bikin itu, tiba-tiba orang yang mengantarakan, ini bahasa saya salah apa benar? Orang yang jadi perantara saluran berkat yang dulu waktu kami bedah rumah di Jumantono berkata ada orang mau bantu. Menurut saya ini juga berkat Tuhan karena pada awalnya kalau tanah atas nama bukan sertifikat tanah gereja bukan nama organisasi tidak boleh. Gereja yang mau bantu atau orang yang mau bantu itu adalah yang mau bantu sertifikatnya atas nama organisasi. Lah nggak ada. Ya wis lah. Kalau begitu kita nabung. Kok tiba-tiba Tuhan gerakkan, ya sudah boleh. Tanpa proposal yang tetek bengek, cuma sekedar WA, kebutuhannya berapa, lokasinya di mana, kirimkan, cair saudara. 56 juta sekian. Kita bisa bangun sampai seperti ini. Itu sebenarnya juga termasuk uang pembangunan yang kita celengi setiap bulannya, setiap minggunya, jimpitan, kemudian beberapa kas kita gunakan. Jadi sebenarnya kalau ngitung semuanya ini dari bantuan itu sudah habis sejak lama. Nah, yang saya kepikiran cuma begini, ini yang mau saya ceritakan. Tahu berbuat baik, tidak melakukannya. Kami diajari, kalau engkau dapat berkat, kan persepuluhan. Nah, persepuluhannya itu kasihkan kepada gereja yang juga mau bangun. Sudah saya sampaikan, sudah disepakati, cuma enggak segera dikerjakan. Hanya itu. Persoalannya di situ. Dan itu ternyata merembet persoalnya sampai kita akhirnya kekurangan dana hari ini. Saya merasa itu tanggung jawab saya juga karena saya tidak segera melakukannya atas ketergerakan hati. Gereja yang mau dibantu sudah dapat dan memang belum bangun. Saya kayak ngomong sama Tuhan, loh Tuhan kan belum bangun dia. Tak kayak isi sekarang engkau malah dijajake gue tuku soto malah kleru. Tuhan enggak ngomong itu kan. Tuhan ngomong kamu bantu, selesai. Kerjakan, selesai. Mau dijajake soto pada akhirnya tinggal tuku rawon, terserah dia, bukan urusan saya. Urusan saya adalah ketika dapat berkat, persepuluhannya kasih ke orang yang bangun. Sudah ada ketergerakan, lubangnya sudah disediakan, tidak segera dilakukan. Walau pada akhirnya dilakukan, tapi tidak segera dilakukan atas ketergerakan hati. Itu salah loh saudara. Salah. Kiranya ini membuka pengertian pemahaman kita. Tahu berbuat baik, tidak melakukannya. Loh, apakah kita enggak melakukannya? Melakukannya. Tapi tidak pada timing Tuhan, tidak pada waktu Tuhan. Tuhan sudah gerakkan sejak awal. Tidak segera dilakukan. Dosa pada akhirnya. Pada akhirnya merembet ke hal yang, tapi bersyukur Tuhan baik, masih baik sama kita. Walaupun ya harus ambil semua keuangan gereja yang ada gitu ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ngomong ke saya, kamu salah Ona. Kamu tidak segera berangkat mengerjakan, menunaikan tugas itu. Kamu salah di situ. Dan saudara tahu saya harus minta ampun. Kenapa saya minta ampun pada akhirnya? Karena firman Tuhan ngomong. Dari mimbar ini ada seorang pengkhotbah yang dikirim, salah kamu. Harus bertobat. Pencobaan itu bukan datang dari Allah. Pencobaan itu datang dari dirimu sendiri, keinginanmu sendiri. Saya tertuduh di situ, bukan tertuduh, Tuhan bicara di situ. Kemudian saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Itu pun masih ketunda berapa minggu untuk mengerjakannya.
Tapi saya mau kasih tahu berbuat baik itu dosa di sini ini angel banget diarani nih gitu ya. Benang merahnya itu dicari agak susah. Karena pada akhirnya dalam konteks yang saya ceritakan soal itu, bukannya tidak melakukan, tak lakukan kan. Cuma nunda. Tapi itu sama, di mata Tuhan itu termasuk sudah ada ketergerakan, tidak segera dilakukan, itu namanya tahu berbuat baik, tidak dilakukan. Bayangkan, berarti dalam kasus tertentu di mata Tuhan terlambat memberi sama dengan tidak memberi. Karena pada akhirnya penghukuman datang, konsekuensi datang. Bapak Ibu Saudara paham? Jadi mari kita mulai belajar memahami. Kalau tidak benar-benar ada tinggal dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hal-hal yang sederhana kayak begini aja bisa menyebabkan kita dosa loh Bapak Ibu Saudara. Kita dengar firman, ayo Bapak Ibu Saudara begini, ayo Bapak Ibu Saudara seperti ini. Apa saja yang kita dengar, gitu ya, dan tidak melakukannya. Kita ngerti berbuat baik, kita nggak melakukannya, itu berdosa. Betapa ngerinya iblis itu memainkan perannya untuk menjatuhkan seseorang dalam dosa. Masalahnya, kalau saya berpikir, itu mungkin ya karena memang kita salah dalam memperhitungkan, gitu kan, dalam menganggarkan salah, maka kemudian hitungannya segini, hitungannya sampai seperti ini. Kalau saya ngomong begitu, saya nggak bisa bertobat dalam hal ini. Saya akan tetap berdosa di bagian ini tadi, menunda melakukan sesuatu. Di mata Tuhan kan salah, walau tetap tak kerjakan, tidak dalam waktu Tuhan. Saya sudah salah, tapi saya ngerasa aku enggak salah kok. Aku tetap melakukannya, aku bukannya enggak melakukannya, aku tetap melakukannya. Dan kalau itu tetap ada dalam pemikiran saya hingga dengan hari ini, itu artinya saya masih tetap berdosa di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika ini berlangsung lewat setahun, lewat 2 tahun, 30 tahun, 50 tahun, Tuhan datang. Ini belum terbereskan. Saya dosa enggak di hadapan Tuhan? Saya masih nyimpen dosa enggak? Masih. Bapak Ibu Saudara jangan sepelekan ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu. Anda tunda, itu salah. Anda lakukan dalam penundaan, harus tetap minta ampun dan minta Tuhan pulihkan dulu, supaya itu tidak geret berkat-berkat yang lain. Jadi minta ampun, saya minta ampun, karena mungkin membawa kita pada situasi yang sekarang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, benar, saya mau tegaskan itu kepada kita semua. Tahu berbuat baik, tidak dilakukan, itu dosa, serius. Anda digerakkan untuk ikut doa, Anda nggak berangkat dengan berbagai macam alasan, maka Anda ngerti kebenaran, Anda tidak melakukannya, Anda salah di bagian ini. Anda berdosa di bagian ini. Kita berdosa di bagian ini bila kita bahkan menunda tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan pengennya kemarin, kita lakukannya sekarang. Di mata Tuhan sudah salah. Yang ngerti katakan haleluya. Jadi jangan main-main, itu tadi yang saya katakan. Betul-betul harus ada dalam pengurapan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ada di dalam suasana penguasaan Roh Allah, supaya enggak sekecil apapun kita enggak jadi salah di mata Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita lebih dalam lagi masuk di hadirat Tuhan. Saya rindu kita terus mengalami itu. Setelah Paskah barangkali, saya enggak tahu tapi waktunya kapan, saya digerakkan Tuhan untuk ngajak kita semua doa puasa dalam jangka waktu tertentu. Mungkin sampai kenaikan, saya enggak tahu. Tapi Tuhan bicaranya sama kita adalah doa puasa itu dalam rangka doa, dalam rangka pertobatan. Saya tidak tahu di bagian mana yang bertobat. Mungkin saya disuruh Tuhan bertobat, mungkin saudara masing-masing disuruh bertobat, mungkin kita semua dalam konteks CSK Family disuruh bertobat, tidak tahu. Tapi itu saya masih minta peneguhan dari Tuhan. Benar tidak waktunya, benar tidak itu dilakukan sekarang. Jangan-jangan Tuhan ngomongnya tahun depan, kan bisa saja, gitu kan. Habis
Paskah tahun depan gitu kan. Salah ora saiki ya tuas awake dhewe luwe kabeh gitu kan karena poso adalah bertepatan gitu kan. Nah, jadi saya masih minta peneguhan, bener ndak kapan dimulainya, kapan selesainya. Tapi Tuhan bicara banget tentang pertobatan itu di situ. Kita disuruh doa puasa. Tapi nanti akan ada kelanjutannya untuk informasi ini. Tapi yang jelas maksud saya adalah begini loh Bapak Ibu Saudara, bahwa ini hari-hari yang sudah sangat hari-hari yang jahat situasinya, suasananya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan semua berita yang ada di sekitar kita, itu semuanya sudah mengarah pada satu titik di mana Tuhan segera datang. Nah, mari lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita datang pada Tuhan. Mari dalam sikap berdoa kita menghampiri Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari beberapa hal yang kita sudah terima bersama, di bagian mana sekiranya kita mungkin pernah melakukannya, pernah terjadi, karena mungkin di masa itu kita nggak ngerti. Bapak Ibu Saudara, saya ajak yuk sama-sama kita sadari, oh Tuhan, aku pernah ngalami itu. Aku pernah ngalami itu. Dan ternyata itu salah di mata Tuhan. Olehnya malam hari ini mari sama-sama periksa hati kita, periksa hidup kita. Mungkinkah ada kebenaran firman yang sudah kita terima tadi itu terjadi dalam hidup kita. Walau itu sudah sangat lama, cukup lama terjadi dalam hidup kita, tapi malam hari ini mari bereskan sama-sama di hadapan Tuhan, supaya sungguh-sungguh hidup kita dibersihkan, dipulihkan, diperbaharui dalam kasih dan anugerahnya. Mari sama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lagi katakan bersama, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan,
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih sungguh lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang terima segala pujian, Engkaulah yang terima segala keagungan, Engkaulah yang terima segala kemakmuran. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ya la la bara 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 la Shia la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya nama ila nama ya nama nama ya nama nama nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sharala bara la 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 bara la. Ora la bara la bara la bara la mayara la bara 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 la. Yara la bara la bara la bara la bara la bara la mayara la bara la bara la mayara la mayara la bara la. Yara la bara la mayara la bara la mayara la bara la bara la bara la bara la mayara la bara la bara la bara la. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yara la bara la bara la bara la mayara la bara la bara la bara la. Haleluya. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing. Tuhan, melalui setiap tangan ini, kiranya Engkau alirkan kuasa-Mu, bahkan mengalirlah Roh Kudus atas setiap kami semua. Mengalir Roh Kudus atas setiap pribadi kami semua. Masuk lebih dalam di hati kami Tuhan. Kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami. Kuasai seluruh hidup kami. Tuhan, mari kiranya Engkau hadir dalam hidup kami. Kau menguasai setiap kami ya Tuhan. Kau menguasai setiap kami. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar kami ngerti bagaimana kami menjaga hidup kami tidak jatuh dalam dosa. Tidak hidup di dalam keinginan manusiawi, tapi hidup seturut dengan firman, hidup dalam kemurnian, kesucian, ketulusan, dan kebenaran. Tuhan, jamah kami, maka penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biar setiap kami sungguh-sungguh Tuhan, hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu yang akan memimpin dan mengarahkan kami hidup lebih taat dan setia. Mari Tuhan, berikan roh haus dan lapar akan Engkau dalam nama Yesus. Berikan roh haus dan lapar Engkau atas kami semua demi nama Yesus Kristus. Biarlah setiap kami akan mengalami sebuah kehidupan yang semakin hari semakin dibawa untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan.
Tidak ada lain yang kami inginkan ya Tuhan selain daripada Engkau saja. Karena apalah artinya segala sesuatu bila Engkau tidak hadir dalam hidup kami. Apalah artinya segala sesuatu bila Engkau tidak ada di hidup kami. Maka yang kami rindukan dan kami dambakan hanyalah Engkau saja Tuhan. Mari hadir, tinggal, dan kuasai setiap kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua ini dimeteraikan dengan darah anak domba Allah atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.